Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di mata pelajaran akidah akhlak di semester 2 ini, dimana kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai akidah dan mengenai akhlak. Nah, di pertemuan perdana di semester 2 ini, setelah kita kemarin melalui semester 1 sudah selesai, sekarang kita lanjut ke semester 2. Semester 2 ini kita akan belajar hal baru. Ya bukan hal baru sih, karena sebenarnya bab ini udah sering kita bahas, baik itu di kelas 1, kelas 10, di kelas 11 maupun sekarang kelas 12. Mungkin juga waktu dulu SMP atau MTS atau waktu MI ya atau SD dipelajari juga. Kita kan belajar tentang ragam sikap terpuji atau bahasa Inggrisnya variety of commendable attitude. Apa itu sikap terpuji? Sikap terpuji sudah pasti teman-teman sudah tahu ya, di buku juga ada. Sikap terpuji itu adalah sikap baik, sikap yang positif, yang disukai oleh Allah. Seperti itu singkatnya. Selebihnya teman-teman bisa membaca pengertiannya sendiri. Kemudian kita akan mempelajari ada 6 ya. 6 sikap terpuji. Apa aja itu? Yang pertama, semangat berlomba dalam kebaikan. Yang kedua adalah bekerja keras. Yang ketiga adalah kolaboratif. Yang keempat ada dinamis. Kelima adalah optimis, dan yang keenam adalah kreatif dan inovatif. Ini satu kesatuan, tapi kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, semangat dalam berlomba atau semangat berlomba dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 148 baris ketiga, itu di kalimat kedua yang artinya, bunyi artinya adalah maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan atau fastabik al khairat. Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya fastabik al khairat atau fastabikul khairat. Nah, ciri orang yang semangat berlomba dalam kebaikan itu ada 3. Yang pertama, memiliki niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kedua adalah antusias dalam kebaikan. Yang ketiga adalah tidak merasa cepat puas. Orang yang punya semangat dalam kebaikan, ya berlomba dalam kebaikan, pasti punya niat yang tulus, ikhlas, mengharap berkah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang berbuat kebaikan, berlomba dalam kebaikan, dia selalu antusias, selalu ingin berbuat lebih baik lagi, lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki semangat dalam berlomba kebaikan, dia tidak merasa cepat puas. Kemudian yang kedua adalah bekerja keras atau ikhtiar. Ikhtiar itu syarat untuk mencapai maksud dan daya upaya dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Naba yang artinya, kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan bekerja. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan bekerja. Di Quran surat An-Naba ayat ke-11. Ayat ke-11 itu ayat yang tengah-tengah. Bisa dibaca Quran surat An-Naba juz 30, surat yang pertama di juz 30. Ciri orang yang bekerja keras apa? Ada 4. Yang pertama, melakukan segala perbuatan dengan tulus karena Allah. Segala perbuatan baik itu pasti tulus niatnya untuk Allah, mengharap berkah dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah. Yang kedua, melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Yang ketiga, tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa menyikapi pekerjaan. Orang yang bekerja keras, orang yang ikhtiar, niatnya tulus karena Allah, dia tidak akan menyepelekan hal-hal yang sederhana. Karena apa? Orang yang menyepelekan hal-hal sederhana, niscaya dia nggak akan dapat hal-hal yang lebih baik lagi, sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi ketika kita tidak menyepelekan, tidak meremehkan, kita akan diberikan yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika bekerja keras, kita harus
tawakal juga. Kita bekerja boleh menyerahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menyerahkan hasil pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal, kita berdoa, kita bersandar, kita menyandarkan diri hanya pada Allah. Apa boleh sih Pak menyandarkan diri atau mengharapkan semua dari Allah? Boleh. Kalau kita nggak mengharapkan ridho dari Allah, tidak mengharapkan berkah dari Allah, ya kita mau berharap dari siapa? Karena apa? Allah kan Maha Esa, Maha Satu, Qul huwallahu ahad. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif itu masih berkesinambungan dengan bekerja keras. Kalau bekerja keras itu ikhtiar, kalau kolaboratif itu lebih ke kerjasama. Kita bekerja sama-sama, bekerja dengan bareng-bareng. Kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lainnya. Ciri-cirinya ada 4. Ada di slide juga ya, bisa dibaca oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah berkolaborasi dalam kebaikan. Kolaborasi harus dalam kebaikan. Kalau kolaborasi dalam keburukan itu nggak baik ya teman-teman semua. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Dan yang ketiga, kolaborasi didasari atas kejujuran, keterbukaan, dan rasa saling percaya. Kalau nggak ada rasa saling percaya, nggak ada kejujuran, dan nggak ada keterbukaan, ya kolaborasi ini nggak bisa terjadi baik, nggak bisa terjadi secara harmonis seperti itu. Dan yang keempat adalah adanya hubungan kerjasama antar individu. Yang namanya kolaborasi pasti harus ada hubungan, harus ada keterkaitan, harus ada relasi. Kalau nggak ada ya nggak bisa ya kolaborasi. Bagaimana kita mau kolaborasi kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik? Kemudian yang keempat ada dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis itu berarti penuh tenaga atau penuh semangat sehingga dapat bergerak dengan mudah, menyesuaikan diri dengan keadaan. Dinamis ya, bukan dinamo dan lain sebagainya ya teman-teman semua. Orang yang dinamis itu orang yang fleksibel, orang yang bisa menyesuaikan dirinya, menyesuaikan kondisinya, bukan orang yang kaku. Orang yang punya prinsip dan orang yang kaku itu berbeda. Orang yang punya prinsip adalah dia orang yang punya pegangan, orang yang punya tujuan, orang yang punya visi misi yang jelas. Tapi dia juga toleransi, dia juga menghargai orang lain, menghargai masukan, saran, kritikan dari orang lain. Beda dengan orang yang kaku. Orang yang kaku itu nggak mau disalahkan. Orang yang kaku itu dia A ya A, tapi hal itu kurang baik. Karena apa? Ketika kita terlalu kaku, kita tidak bisa menerima masukan, saran, kritik apapun dari orang lain, kita nggak bisa apa-apa. Karena apa? Saran, kritik, masukan dari orang lain itu membangun diri kita, membangun diri kita untuk jadi lebih baik lagi. Karena apa? Seorang yang berjiwa dinamis akan selalu aktif dengan sekitarnya. Dia akan terus berusaha meningkatkan kualitas dirinya meskipun dalam situasi dan lingkungan yang baru. Seperti itu. Yang selanjutnya apa? Optimis. Optimis itu apa sih? Optimis itu lawannya pesimis. Ya benar. Optimis itu adalah rasa keyakinan, percaya diri pada langkah yang diambil akan berujung pada hasil yang memuaskan. Orang yang optimis itu orang yang selalu stay positif, positive thinking, bukan berpikiran negatif. Karena pada dalam surat Ali Imran ayat 139 Allah berfirman yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman berarti orang yang derajatnya tinggi. Orang yang derajatnya tinggi adalah orang yang optimis, orang yang selalu berpikiran positif, bukan berpikiran negatif. Seperti itu. Kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu kreatif. Udah sering dengar dong kreatif itu apa? Kreatif itu diambil dari bahasa Inggris yang bunyinya create. Create berarti membuat atau menciptakan sesuatu, sedangkan kata kreatif dalam bahasa Arab itu biasa dihubungkan dengan khalaqa atau menciptakan hal baru. Merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kreatif dilakukan dengan cara menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah ataupun menambah sesuatu yang bernilai manfaat. Ini orang-orang yang kreatif itu orang-orang yang punya pemikiran yang luas, punya wawasan yang luas. Itu tadi kembali ke sebelumnya. Orang yang kreatif itu orang yang
dia itu mau menerima masukan, saran dan kritik dari orang lain, asalkan kritik, saran, masukan itu membangun ya. Kalau kritik, saran, masukan itu menjatuhkan ya itu bukan, nggak bisa diambil pelajarannya. Kalau kita kalau kita membicarakan kreatif, berarti kita berbicara tentang ya inovatif. Ketika kreatif dan inovatif itu pasti seperti satu kesatuan ya kebanyakan. Inovatif itu berasal dari bahasa Inggris yang punya innovate yang berarti memperkenalkan sesuatu yang baru yang bersifat memperbarui. Semisal teman-teman nih dulu kalau tahu ketika kita nulis tuh pakai penanya dari bulu ya, pakai bulu. Sekarang banyak ballpoint itu ada bukan yang biasa, ada yang cair, ada yang ini itu dan lain sebagainya. Sekarang banyak, itu ada bentuk inovasi. Ada juga yang dulu kasur itu dari kapas, sekarang kasur dari busa, spring bed dan lain sebagainya. Banyak hal-hal inovatif di sekitar kita yang kita sebenarnya tahu ini tuh inovasi baru, hal baru seperti itu. Kemudian dampak positif orang yang kreatif dan inovatif itu apa? Ada 5 ya. Ada berpikir mendalam, jelas. Orang yang kreatif dan inovatif itu pemikirannya luas, pemikirannya dalam, komprehensif. Orang yang pemikirannya dangkal ya, cetek, dangkal, cetek ya, seperti itulah. Orang yang pemikiran seperti itu nggak mungkin orang yang kreatif. Orang yang kreatif itu pasti pemikirannya mendalam, luas, wawasannya luas, suka baca, suka belajar hal baru, suka menerima saran masukan yang membangun, seperti itu. Yang kedua, memiliki etos kerja yang tinggi. Etos kerja itu apa? Motivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih dari kemarin, bekerja lebih hebat lagi. Dan yang ketiga adalah produktif itu berarti kita menghasilkan sesuatu yang baru. Setiap hari kita punya hal-hal baru, setiap hari kita punya sesuatu yang dikerjakan. Kita selalu mengasah diri kita, mengasah skill kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah pantang menyerah. Tahu dong, pantang menyerah. Orang yang inovatif, orang yang kreatif itu selalu pantang menyerah. Contoh aja, kita tahu Thomas Alva Edison, dia menciptakan lampu itu dia berhasil menciptakan setelah sekian banyak percobaan. Terus kemudian dia menghasilkan sebuah lampu. Sama ya dengan penemu-penemu yang lainnya, penemu telepon, penemu mobil, penemu motor, penemu sepeda dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang pantang menyerah, makanya mereka orang yang kreatif dan inovatif. Dan yang kelima atau yang terakhir ada evaluatif. Apa itu? Evaluatif itu kita menilai hasil yang kita lakukan itu seperti apa. Oh, hasilnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Hasil yang kita lakukan, hasil yang kita kerjakan itu memuaskan. Kita mengevaluasi itu semua untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk menambah, untuk meningkatkan kualitasnya, seperti itu teman-teman semua. Nah, mungkin itu aja materi kita pada pertemuan kali ini. Kita hari ini belajar ragam sikap terpuji, mulai dari semangat berlomba dalam kebaikan, bekerja keras, kolaboratif, dinamis, optimis, kreatif, dan inovatif. Kita udah belajar mengenai 6 sikap terpuji atau akhlak terpuji. Teman-teman bisa membacanya di buku paket maupun buku LKS. Jangan lupa juga dipahami, dikerjakan soal-soalnya, dibuat latihan. Mungkin kita bertemu pada kali ini hanya melalui layar kaca saja ya, layar kaca handphone ataupun laptop dari teman-teman semua. Tetapi semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan, memberikan sebuah pengalaman baru, pelajaran baru buat kita semua, baik buat saya maupun buat teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, karena apa yang saya sampaikan itu hanyalah titipan dari Allah. Karena segala kebenaran, segala yang saya sampaikan, apapun yang kebaikan yang saya share atau bagikan pada kesempatan kali ini itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi.
Terima kasih, itu saja. Ada kata-kata bagus hari ini, coba kita baca ya. Kata-kata bagus hari ini apa? Menjadi tua itu takdir, menjadi dewasa itu pilihan. Maksudnya apa? Kita bertambah usia itu sudah takdir, karena kita nggak bisa memutar balik waktu. Tetapi menjadi dewasa, memiliki orang yang pemikirannya luas, pemikiran yang positif, pemikiran yang seperti tadi ya, punya semangat, sikapnya dinamis, optimis, kolaboratif, bekerja keras, kreatif dan inovatif, menjadi pengalaman baru, menjadi pelajaran baru. Kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oh ya, silahkan teman-teman selain membaca buku dan mengerjakan soal-soal, di bawah di link deskripsi ada link untuk bermain game. Kita akan bermain game di sana. Silahkan teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman jawab, jawabannya akan langsung masuk ke email saya. Nanti itu menjadi nilai tambah buat teman-teman semua. Dan untuk presensi, untuk absen, silahkan teman-teman tulis juga di kolom komentar. Silahkan tuliskan nomor absen dan namanya. Kemudian jangan lupa di like. Kalau nggak di like, nggak di komen, nggak dapat absen ya. Ingat, semoga ini bisa membawa manfaat. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Silahkan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.